Bagaimana cara mendapatkan supplier tangan pertama? Simak penjelasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Kali ini kita di konten sebuah perjalanan, membahas step by step bagaimana cara memulai bisnis berdasarkan pengalaman. Oke, ini merupakan video seri keempat ya. Jadi sebelum menonton video ini, saya harapkan Anda sudah menonton 3 seri video sebelumnya. Karena kenapa? Karena ini isinya step by step. Jadi kalau Anda sudah menonton video sebelumnya, berarti Anda, saya asumsikan, sudah punya bayangan ya, atau punya gambaran kira-kira produk apa sih yang ingin saya pasarkan, atau produk apa sih yang ingin saya bisniskan. Kemudian yang kedua juga, Anda sudah tahu atau Anda sudah putuskan apakah saya ingin mulai dari produksi duluan atau mau menjual produk orang lain duluan ya, menjual brand orang lain duluan. Bagi Anda yang ingin memproduksi di awal, maka Anda bisa skip video ini karena video ini lebih bercerita tentang mencari supplier. Bagaimana cara mencari supplier yang tepat? Bagaimana cara mencari supplier dengan harga yang paling bersahabat dan dengan kualitas yang tentu paling oke? Itu yang akan kita bahas di video ini, karena ini pun masalah yang saya hadapi dulu ketika saya awal mau memulai sebuah bisnis. Saya sudah paham nih, oke, saya mau jual produk A, dan saya putuskan waktu itu saya mau jual brand orang lain dulu sebelum produksi karena nggak ada modal. Saya bingung kemana saya harus mencari suppliernya. Dengan tadi ya, faktornya hanya 2 sih, harganya murah, kemudian produknya produk yang berkualitas bagus, dan satu lagi sih, orangnya enak diajak kerjasama. Nah itu 3 faktor ini yang harus Anda perhatikan benar-benar. Dan ada 3 step yang saya jalani waktu itu ya, bagaimana saya menemukan supplier yang tepat. Dan di step ketiga sebenarnya yang paling saya sukai, karena saya bisa mendapatkan ketiganya. Saya bisa mendapatkan barang yang berkualitas, saya bisa mendapatkan harga yang lebih murah, kemudian saya mendapatkan mitra kerjasama yang cukup baik. Di step ketiga nanti di akhir akan kita bahas. Oke, kita ke step 1 dulu. Apa sih caranya? Yang pertama adalah Anda bisa mendatangi pusat perbelanjaan offline. Contohnya di Jakarta, kalau misalkan Anda ingin berjualan busana muslim atau jualan baju lah ya, fashion wanita, Anda bisa mendatangi Tanah Abang. Di sana banyak sekali kan produsen-produsen atau penjual-penjual baju muslim, penjual-penjual baju wanita, itu banyak sekali di sana. Bahkan bukan hanya itu saja, dulu saya pernah buka toko baju anak-anak juga ada di sana. Anda bisa mendatangi pusat perbelanjaan offline seperti Tanah Abang. Di sana Anda bisa pilih sendiri, Anda bisa lihat sendiri bagaimana kualitas produknya, bagaimana modelnya, bagaimana harganya, dan bagaimana orangnya ya, penjaga tokonya atau pemilik tokonya seperti apa. Enak nggak nih kalau kita mau ajak kerjasama? Dan banyak sekali pilihan di sana. Di sini Anda kurang cocok, Anda bisa ke toko sebelahnya. Tidak cocok juga, Anda bisa ke toko sebelahnya. Tidak cocok juga, Anda bisa ke toko sebelahnya, sampai Anda menemukan supplier yang benar-benar tepat. Ya tadi, kuncinya 3 tadi. Harganya oke, kualitas oke, kemudian orangnya juga oke. Yang kedua adalah Anda bisa searching di mesin pencari seperti Google. Ini juga pernah saya lakukan, tapi kalau bisa Anda cari supplier yang bisa Anda kunjungi, yang dekat dengan tempat tinggal Anda. Contoh, misalkan Anda tinggal di Jakarta, seperti saya dulu tinggal di Jakarta, saya ingin jualan atau bisnis busana muslim. Maka saya searching, saya ketikkan supplier busana muslim di Jakarta. Saya lihat mana nih lokasinya yang terjangkau dengan tempat tinggal saya, dan saya datangi. Kenapa harus didatangi? Satu, kita harus lihat kualitas produknya. Ya, jadi kalau nggak mau didatangi ya kita order dulu, mau nggak mau kita coba cek dulu. Tapi lebih enak datangi. Karena kenapa? Yang kedua, kita bisa lihat seperti apa sih orangnya, seperti apa sih penjualnya, seperti apa sih pemiliknya. Kita bisa berkenalan di sana. Kalau kita search, oh iya orangnya enak juga nih, bisa kita ajak kerjasama. Kalau dari harga mungkin di web juga ada. Oke, bagaimana step terakhir? Nah ini step yang sejujurnya paling saya suka dan paling saya rekomendasikan kepada Anda. Apa itu Mas Devri? Gabunglah di komunitas bisnis. Ya, ada banyak komunitas bisnisnya, ada Yuk Bisnis, ada TDA, ya ada macam-macam lah.
Anda bisa join di sana, Anda gabung setiap ada acara, Anda datang. Kalau bisa, jangan hanya jadi peserta, tapi Anda jadi pengurus. Dengan jadi pengurus, Anda bisa kenal tuh banyak orang. Dan di sana tidak jarang saya menemukan orang-orang atau produsen langsung. Dan ketika kita kenal dengan produsen langsungnya, itu lebih nyaman lagi. Saya pernah, belum juga saya ngejual produknya, tapi langsung dikirimi produk. Ini Mas Devri, saya kirim produk senilai sekian puluh juta. Silakan dipasarkan. Kemudian Mas Devri saya anggap jadi distributor, yang harusnya distributor itu juga bayar puluhan juta ke beliau karena saya kenal di komunitas. Dia ngasih cuma-cuma. Nanti aja Mas bayarnya ketika sudah laku aja. Buat Mas Devri spesial. Nah, enak ya. Orangnya sudah enak seperti itu kan ya. Kita nggak perlu modal lagi, tiba-tiba kita dikasih produknya. Kemudian juga ya kita bisa lihat juga kan produknya ini kira-kira bagus atau enggak. Kita bisa datangi mungkin pabriknya, atau kita bisa datangi tempat penjualannya. Kita bisa lihat dulu produk, oh ya ini bagus nih, baru kita putuskan untuk jual atau tidak ya. Kemudian juga bentuk kerjasamanya yang lebih enak karena kita kenal ya. Satu hal, kita memang harus dekat dengan orang yang mau kita ajak kerjasama ya. Salah satu caranya tadi, kalau di komunitas Anda jadi pengurus, jangan hanya jadi peserta yang hanya duduk nonton seminarnya ya. Dapat ilmunya sih bagus, tapi kalau saya mendatangi seminar yang seperti itu, biasanya saya jarang mendengarkan pembicaranya, jarang banget. Biasanya kan ada rekamannya juga, saya lebih milih nanti aja rekaman. Tapi saya lebih ke kenalan dengan orang-orangnya, kalau bisa kenalan dengan pembicaranya, kenalan dengan pengurusnya. Nanti kita akan tahu siapa sih di situ yang usahanya sudah besar atau produsen. Kita bisa lebih kenal lebih dekat, kita bisa mengunjungi tempatnya gitu kan, tempat produksinya. Nah, di sana kita bisa lihat-lihat produksinya seperti apa, produknya seperti apa, kita ngobrol-ngobrol aja kerjasama. Dan kami sebagai produsen ya, saya juga bisa disebut produsen sekarang ya, produsen artikel. Kami sebagai produsen tentu akan senang ketika Anda datang gitu ya, punya kemampuan misalkan digital marketing atau punya kemampuan penjualan, atau juga datang dengan, Mas mau nggak saya bantu jualin produknya. Itu senang banget produsen. Kalau produsennya kenal dekat dengan Anda, pasti ya udah Mas, ini bawa aja dulu, Anda coba jualin dulu, atau Anda dropship aja dulu, bantu jual dulu dengan foto-foto yang nanti juga kadang-kadang disuplai dari produsennya. Kita tinggal ya posting-posting aja di sosial media. Itu ya, itu cara saya dalam menemukan supplier. Ya, kalau saran saya Anda langsung ke step ketiga, itu lebih nyaman buat saya. Anda gabung saja di komunitas, Anda ikuti acara-acaranya. Banyak kok acara-acara yang gratis di komunitas. Tapi satu hal, Anda harus banyak kenalan di sana. Ya, jangan hanya duduk diam ya, hanya memperhatikan materi habis itu pulang, jangan. Tapi Anda cari sebanyak-banyaknya kenalan di sana. Semoga video ini bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.